Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Davin dari 11 MIPA 2. Hari ini mata pelajaran kimia saya akan melakukan percobaan untuk membuktikan salah satu sifat dari koloid, yaitu efek Tyndall. Nah, di sini saya punya tiga buah cairan yang berbeda. Sini kita akan lihat nih, mana nih cairan yang termasuk cairan koloid. Nah, di cairan pertama ada cairan A, ada cairan B, dan ada cairan C. Sekarang gimana sih cara mengetahui bahwa cairan itu adalah cairan koloid? Yang termasuk koloid itu yang mana? Cara ada kita senterin. Sini sudah siapkan senter, atau bisa juga menggunakan laser. Nah, nanti kalau kita senterin ada berkas cahaya atau batang cahaya, maka itu koloid. Batang cahaya itu apa sih? Batang cahaya itu adalah sama kayak kita ngelihat lampu mobil tapi di dalam kabut, atau kita nyenterin asap, kan itu seperti ada cahayanya tapi lurus gitu kan, ada garis cahaya seperti batang namun terang, itu namanya batang cahaya. Langsung aja kita ke percobaan yang pertama. Nah, oke, sekarang kita akan coba percobaan yang pertama ke cairan yang A. Oke. Nah, sekarang kita senterin. Di sini terlihat ketika kita senterin di tengah-tengah sini nih nggak ada yang namanya berkas cahaya atau batang cahaya. Berarti dia bukan termasuk dari koloid. Nah, sekarang kita ke percobaan yang kedua. Sekarang kita coba ke cairan B. Apakah ada berkas sinar cahaya atau batang cahayanya, atau malah tidak ada? Nah, setelah kita senterin seperti ini, ternyata batang cahayanya itu nggak ada. Kita bisa lihat dari media pertama nih, dari dinding pertama dia langsung menembus ke dinding kedua, lalu diteruskan. Artinya ini bukan koloid. Kalau yang tadi, yang di awal, itu dia tidak tembus. Lanjut ke cairan ketiga. Punya cairan yang ketiga. Langsung aja kita coba. Nah, setelah kita lihat, ternyata di sini terdapat yang namanya berkas atau batang cahaya. Yang mana sih? Nih. Ini batang cahaya itu yang seperti garis yang menunjukkan bahwa itu cahayanya yang lagi lurus. Nah, berarti cairan ketiga, yang cairan C ini termasuk cairan koloid. Nah, oke, sekarang kita bahas. Tadi ternyata bisa kita simpulkan bahwa cairan yang ketiga nih, cairan ini termasuk koloid. Nah, kenapa sih ada yang bisa tembus sinar cahaya senter atau laser, ada yang enggak? Nih, kita ke cairan yang pertama. Kenapa ini nggak bisa tembus saat dikasih senter seperti ini? Itu dikarenakan partikel-partikel yang terdapat di dalam cairan itu sangat kecil dan sangat rapat, sehingga tidak ada celah cahaya itu untuk masuk. Makanya ini bukan termasuk koloid, ini termasuk suspensi. Karena kecilnya partikel dan sangat rapat itu adalah ciri-ciri suspensi. Yang kedua, ini kenapa sih ini tembus tapi di tengah-tengah nggak ada berkas cahaya atau batang cahaya? Kenapa kok bisa begitu? Nah, ini kebalikan dari suspensi. Partikelnya terlalu besar, jadi terlalu renggang. Nah, karena terlalu renggang kan celahnya makin besar tuh. Jadi kesempatan si batang cahaya untuk melewati ini tuh makin hilang, karena tembus aja gitu, hilang. Makanya ini termasuk cairan yang murni, cairan murni. Nah, yang ketiga, ketika disenterin kan ada batang cahaya. Kenapa kok bisa gitu? Nah, ini adalah cairan yang dinamakan koloid. Jadi sifatnya itu di antara homogen dan heterogen. Cairannya itu partikelnya sedang. Jadi di sini pas nih, sehingga mengakibatkan batang cahaya itu tercipta di dalam cairan koloid. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.